kebenaran itu di atas segala-galanya. Maksudnya bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita komitmenkan, apa yang mau kita tuju, dan apa yang mau kita bela itu harus jelas dasar kebenarannya. Lalu siapa yang merumuskan kebenaran itu? Sudah dirumuskan oleh para orang suci, para nabi, oleh para pemikir, dengan batasan kebenaran dan relevansi kebenaran juga tentu saja adalah universalitas kebenaran. Tetapi manusia atau diri kita sendiri akan berusaha mencerna kebenaran tersebut. Manusia memiliki kapasitas untuk meyakini suatu kebenaran, bahkan selalu ada intervensi secara psikologis yang membuat kita takut untuk menjelaskan atau memegang suatu kebenaran. Jadi manusia memiliki keterbatasan di dalam mewujudkan apa itu yang harus dilakukan bersama kebenaran, sehingga orang-orang tertentu lah yang bisa mewujudkan kebenaran tersebut. Misalnya membela orang-orang yang tertindas, menjalankan kehidupan dengan membantu sesama, bahkan berbagi ilmu kepada sesama untuk membebaskan orang tersebut dari kebodohan. Bahkan membela orang yang tertindas itu kita sudah memahaminya, tapi mungkin karena keterbatasan kita belum optimal untuk melakukan hal tersebut. Jadi suatu pengetahuan itu harus menyentuh dimensi kesadaran dan menguatkan keberanian atau kehendak untuk mewujudkan suatu keadaan yang membahagiakan, tentu saja bukan hanya buat diri kita tetapi kepada orang yang banyak atau orang banyak. Kebenaran itu di atas segala-galanya. Kita kadang dibuat bingung. Ada orang yang dianggap sebagai keturunan orang suci, tetapi dalam berperilaku sosial, politik, budaya, mereka seperti tidak beradab, dalam artian halus. Mereka berbicara secara kasar, bahkan memprovokasi, bahkan membuat wacana yang bisa memecah belah persatuan umat, bangsa, dan menebar ketakutan. Tapi pada satu sisi mereka dianggap orang-orang dari keturunan, misalnya keturunan nabi. Lalu bagaimana kita bersikap? Apakah keturunan nabi itu tidak bisa salah? Lalu apakah dia itu benar-benar keturunan nabi? Lalu apakah kita berpercaya kepada keturunan nabi secara mutlak, atau kita berpercaya kepada keturunan nabi secara setengah-setengah? Tentu saja mau mutlak atau setengah-setengah harus landasannya yang benar. Kalau suatu tindakan dilakukan oleh seseorang manusia, siapapun itu, anak jenderal, anak pengusaha, atau dia seorang keturunan dari nabi, adalah dasarnya adalah kebaikan. Kebaikan itu landasannya adalah rasionalitas. Rasionalitas menciptakan norma. Norma ini tentu saja yang disepakati bersama. Dan kesepakatan ini haruslah yang bisa memperluas kebaikan, nilai baik lebih hadir di sana, bukan untuk membuat orang susah. Jadi patokannya adalah tentang kebenaran itu. Tetapi mereka juga merumuskan kebenaran. Kebenarannya seperti apa? Apakah kebenaran menurut diri mereka sendiri? Apakah kebenaran yang berdialog? Karena kebenaran yang mutlak itu hanya milik Tuhan misalnya.
dan Tuhan tidak mewujudkan kebenaran mutlak di dunia ini, maka manusia harus merumuskan kebenaran itu secara dialektika, secara konsensus, ya, atau gradasi kebenaran di dalam dunia kemanusiaan kita, di mana kita merumuskan kebenaran, mengkomitmenkan suatu kebenaran, yaitu dalam kapasitas dunia kemanusiaan atau antropologi, yang tentu saja dengan otoritas atau pondasi dari rasionalitas, dari wahyu, dari kebudayaan, dan itu sesuatu yang sangat penting sekali. Maka sinergis antara pemikiran rasional, antara penguatan batin, intuisi dengan penghayatan terhadap agama itu menjadi sesuatu yang metode yang atau metodologi pemikiran yang membangun suatu cara untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi kita tidak membela subjeknya, apalagi subjeknya berperilaku non etik. Mereka memaksakan pendapat yang tentu saja kalau sudah memaksakan pendapat, mereka memperlakukan orang lain selain dirinya sebagai benda. Karena sebagai benda tidak perlu diajak berbicara dari hati ke hati, tidak perlu diperlakukan secara baik. Itu tidak akan membentuk suatu kesadaran, hanya membentuk kesedihan dan sakit hati. Nah, maka dari itu kebenaran di atas segala-galanya itu menjadi patokan buat kita untuk selalu terbuka, harus membuka terhadap setiap wacana, terhadap setiap pemikiran. Bahkan kita harus mencermati, mungkin saja mereka yang memaksakan pendapat ini karena mereka terlalu mempercayai kebenaran mereka, sehingga mereka lurus-lurus saja, tidak bisa melihat batasan kebenaran mereka, tidak bisa melihat kemaslahatan bersama, dan tentu saja mereka akan menjadi sangat arogan, menjadi sangat liar, atau bahkan ingin mendekonstruksi atas dasar mereka lah yang paling benar. Dan ini sesuatu yang perlu didialogkan juga. Filsafat berusaha mencermati pengetahuan yang menjadi otoritas. Setiap otoritas, setiap kita berkomitmen pada sesuatu, setiap kita menjalankan sesuatu, itu landasannya apa? Apa landasannya bersifat manusiawi atau humanis, atau bersifat transenden, atau sebenarnya kita melandaskan bukan kepada pemikiran yang bijaksana atau rasionalitas, tetapi kepada hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini adalah hanya sebagai suatu keinginan saja, keinginan yang tanpa terkoneksi dengan rasionalitas, fakta, bukan sesuatu yang perlu dilanjutkan karena itu hanya sekedar naluri saja, hanya pemuas saja. Dan manusia yang terjebak dengan nafsu tersebut ya tidak akan bisa berpikir secara reflektif, bahkan dia hanya menjadi manusia egois yang hanya ingin memperluas kehendaknya dan memperkecil kebenaran orang lain dan ingin menindas. Dari sana bahwa kebenaran di atas segala-galanya harus dipahami sebagai kita tidak melihat orang, tapi kita melihat apa ya kebenaran yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan, dan prinsipnya apakah melanggar norma kemanusiaan. Standarnya itu saja. Kalau kita ditakuti oleh suatu otoritas, itu keturunan nabi, itu
keturunan orang suci, tapi apa yang dilakukannya itu? Patokannya itu apa? Patokannya apakah mencaci, menghina itu sebagai suatu ajaran Nabi? Apakah memecah belah persatuan itu sebagai sesuatu yang baik secara norma hukum masyarakat? Dan tentu saja orang yang ingin memenangkan pendapat dirinya sendiri itu bukan jenis orang yang bisa menjadi bijaksana, sehingga kita tidak boleh bingung ketika berhadapan dengan orang yang dianggap suci tapi mereka melakukan tindakan yang tidak benar, tidak baik, atau dehumanisasi. Patokan kita adalah apa yang dilakukannya itu berdasarkan suatu kebaikan kemanusiaan, bukan berdasarkan dia anak siapa, tidak subjek, tidak argumentum ad hominem. Terima kasih.